Hi guys, welcome to my story with my sister Clara. Jadi hari ini akhirnya kita berdua memberanikan diri untuk paranormal experience. Setelah sekian lama teman-teman banyak yang ayo dong paranormal experience sama adek gitu kan. Akhirnya hari ini kita memberanikan diri walaupun nanti kita tidur nggak tahu bisa tidur atau enggaknya gitu. Jadi kita udah ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Kok pertanyaan tuh? Cerita guys. Cerita dan juga ada yang nanya soalnya gitu. Jadi kita mau bacain satu-satu dan bakal kita komentarin atau kita ceritain gitu. Oke, jadi kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Itu dari Instagram aku ya. Jadi aku buka kolom pertanyaan gitu. Yang pertama, katanya setiap orang ada yang jagain, itu bener atau enggak sih? Terus biar kita tahu yang ngejagain itu gimana gitu. Silahkan dijawab. Aku nggak tahu soalnya. Aku nggak, bentar, menjawab ya. Kalau dari aku sendiri ya, kalau aku ngeliat gitu dari orang-orang sekitar aku itu rata-rata, dalam kutip rata-rata ya guys, itu ada. Oh iya, aku mau nanya nih, biasanya yang ngejagain kita itu siapa sih? Kan kadang ada yang leluhur atau apalah kayak gitu, aku juga nggak ngerti. Aku jawab ya. Oke, jadi kalau kayak gitu tuh menurut aku mungkin bisa juga leluhurnya juga bisa. Rata-rata sih leluhur ya kalau aku lihat. Cuman kalau dari orang lain sendiri aku nggak ngerti karena aku nggak kenal juga sama orang itu gitu. Tapi kalau keluarga kita itu saudara-saudara kita. Hah? Maksudnya saudara-saudara kita tuh gimana? Leluhur kita kayak misalnya ya Aku ada kakung. You know lah. Aku ada nggak? Kamu? Adik Apa? Aku baru tahu. Penjaga itu selalu di dekat kita nggak? Enggak. Terus mereka kadang gimana? Ya mereka kayak ngejagain kita gitu. Nggak, ngejaganya tuh di mana gitu loh? Ya kadang di sisi kita, kadang mereka juga ada di luar rumah, jadi nggak selalu dekat sama kita. Terus ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini banyak banget ditanyain. Menurutmu indigo itu sebuah anugerah atau sebuah kutukan? Di siapa dulu nih? Kamu lah. Aku. Iya. Kalau menurut aku sebuah anugerah ya. Tapi bisa juga sebuah kutukan. Karena aku penakut banget, jadi aku tidak menganggap itu sebuah anugerah. Tapi ya sebenarnya kalau bisa dikembangin, kamu bisa ngebantu orang kayak ya dia gitu loh. Coba diceritakan kalau Anda kan sampai sekarang Anda masih bisa. Aku kan sudah tertutup gitu loh. Kalau jadi menurut aku itu cuman kayak keturunan dan juga anugerah. Jadi emang lebih baik dikembangkan sih, karena orang indigo tuh juga bisa membantu sekeliling kita gitu. Ada hal positifnya juga. Jadi nggak selalu hal itu negatif. Intinya harus berani dan banyakin doa dan harus percaya sama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Oke. Jadi dari teman aku juga bahas hantu yang ada di sekolah. Oh my god. Jadi waktu itu pernah kan aku hari Sabtu habis praktek, terus aku harus belanja buat bahan-bahan praktek yang hari Senin kan. Terus aku dijemput sama orang tua aku itu malam jam 7. Nah, kebetulan hari itu ada yang basket tuh. Jadi aku sekalian nunggu kan. Terus waktu nunggu aku sendirian di gedung yang lama. Nah, terus aku ngeliat kanan kiri udah langsung banyak di lantai yang baru juga kan tatap gini langsung ke lantai baru gitu kan. Dari lantai 4 udah ada yang muncul juga. Terus waktu aku hadap ke kanan, di situ udah ada wow, ada wow. Sumpah banget. Itu ngeliatin aku dan aku dengar di lantai 2 yang ada di gedung lamanya itu orang teriak kayak cewek teriak gitu. Oh my god, dan aku tuh nangis guys. Selanjutnya ini untuk aku ya. Kamu di kampus pernah nggak kamu diganggu mon? Sebenarnya kalau diganggu yang bener-bener mengganggu tuh enggak. Tapi
Tapi aku di kampus tuh pernah lebih ke pendengaran sih. Yang pertama itu di ruangan kelas, aku lupa. Kalau kalian anak manajemen pasti kalian tahu ruangan K55 atau 56. Aku lupa di antara situ, pokoknya pernah waktu maba itu maghrib tuh. Terus aku kan duduk di paling belakang. Habis itu aku bisa ngedenger ada suara kelereng kayak apa sih, mantul gitu loh. Kayak gitu dan itu jam 6 sore. Terus yang kedua tuh aku pernah pagi-pagi banget, aku harus kelas jam 7, harus ganti pakaian. Maksudnya aku dari rumah kan pakai celana, terus aku harus ganti rok dulu di kamar mandi lantai 2 dekat ruang BEM. Nah pas aku di situ tuh aku benar-benar sendirian. Terus pas aku lagi ganti rok, tiba-tiba tuh ada suara manggil aku, Monik, kayak gitu coba. Terus aku kayak, oke, ini aku sendirian di sini, aku nggak mendengar ada suara langkah kaki atau apa. Tiba-tiba ada yang manggil aku, dan itu masih pagi gitu loh. Antara deg-degan sama sok berani, aku cepet-cepet ganti, terus aku langsung naik, lari. Kalau kamu tahu, aku lari. Terakhir itu pas itu juga malam, kalau nggak salah jam 6 atau jam 7 malam. Aku dari lantai 3 terus lewat K2524, which is itu ada pohon beringinnya di situ. Nah kalau kalian tahu pohon beringinnya itu kan rada gimana gitu kan ya. Aku tuh pernah lewat di situ, benar-benar sepi, cuman aku doang yang lewat, dan tiba-tiba aku bisa kesandung. Aku tuh kayak nyandung batu, untungnya aku nggak jatuh. Dan pas itu aku langsung kayak oke, aku harus jalan cepat karena perasaanku udah nggak enak gitu, udah kayak yang merinding. Terus tiba-tiba ada angin lewat kayak gitu. Tapi untungnya selama di kampus aku nggak pernah melihat mereka gitu loh. Paling ya cuman itu doang sih. Terus sisanya aku udah lupa gitu. Berarti cuman aku yang pernah ngeliat. Iya, kalau dia pernah ngelihat banyak ya yang di pohon beringin terutama. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya nggak ganggu gitu loh kalau untuk aku ya. Enggak sih. Oh aku ingat sama aku sering banget kalau misalnya jam 6 sore ini nyium bau kantil. Itu aku sering banget, kayak pokoknya hampir setiap hari aku lewat aku selalu mencium bau itu. Oke, jadi ini ada kelas aku juga, dia bilang mereka suka nonton tapi kita yang kadang takut lihat bentukannya. Maksudnya mereka suka nonton tuh mereka suka ngeliat kita gitu loh. Mereka bisa ngeliat kita, tapi waktu kita ngeliat mereka kita tuh takut sama bentukannya. Karena tuh bentukannya tuh macem-macem ya. Kamu tahu kan bentukannya macem-macem. Ada yang seram, ada yang enggak. Tergantung mereka karena apa. Iya. Tapi kalau mereka nampakin diri itu tuh energi mereka kebuang banyak banget loh. Ya nggak sih? Iya sih. Karena dimensi mereka ke dimensi kita tuh kayak ya sama sih kayak kita. Kalau kita ketarik kan energi kita juga berkurang. Iya. Dan ya itu malesnya aku juga gitu, kadang dibilang bohong kayak apaan sih, kayak apaan sih kamu halu banget kayak gitu, halu, dikatain bohong, jadi lebih baik punya teman, diganggu terus. Oh my god, jadi lebih tidak enak. Jadi lebih baik diem sih. Ya ada enaknya juga sih, enaknya aku bisa berteman dengan mereka. Iya, dan bersyukur itu ketika keluarga kalian itu percaya dan mendukung atau membimbing ya. Iya. Jadi kayak apa gitu kan. Pokoknya disupport lah, soalnya itu kalau untuk kita itu sebuah anugerah soalnya. Jadi ya mau dihilangin kayak apapun nggak akan bisa gitu. Selanjutnya ini dari aku ya. Lah, pas itu ke Lawang Sewu gimana? Kamu suruh cerita waktu di Lawang Sewu tuh gimana gitu. Terakhir ke Lawang Sewu kapan sih? Yang sama teman-teman aku. Oke. Itu aku biasa aja sih, mungkin karena itu lagi rame-rame dan ada pawangnya dan itu siang hari, jadi aku tidak merasa takut. Tapi memang ada di setiap sudut aku bisa ngerasa ada mereka, karena kan aku sensitif ya gitu kan. Aku hitungannya masih sensitif, nggak bisa ngeliat tapi kayak ngerasa gitu loh. Kalau kamu? Ya kalau dia yang ditanya lah. Ya emang sih di situ banyak banget ya, apalagi cewek-cewek noni-noni gitu, cantik-cantik.
tapi it's okay lah, dia nggak ganggu aku. Kayak soalnya kita juga nggak ganggu. Iya, aku kayak tahu ya udah biasa aja, kayak pura-pura nggak tahu gitulah. Jadi kalau misalnya kalian lihat vlog kita yang di Semarang itu, kita tuh banyak banget ngobrol selama di situ, banyak bercanda biar kita tuh nggak takut, padahal sebenarnya kita tuh takut. Kaca besar Nah itu iya, dari memang situ. yang di kaca itu, apalagi pas aku balik badan itu kan ada kayak yang dikasih rantai kayak kita tuh nggak boleh masuk ke situ tuh. Aku langsung kayak, aku ngerasa kayak ada banyak banget yang ngelihat ke arah kita. Jadi ini ada pertanyaan nih, pas dengar suara aneh, takut atau penasaran? Nah kalau aku sendiri sih malah penasaran. Kayak waktu itu di luar, aku kan belum tidur tuh, deket tangga kayak ada yang jalan gitu kan, aku buka, aku lihat tuh dari siapa, ya udah. Bisa jadi itu berasal dari pikiran kita. Kalau kita parno takut ya Bisa muncul. Sekarang aku ya yang jawab, pas dengar suara aneh takut atau penasaran? Sebenarnya takut. Aku ya, kamu tahu aku penakut banget. Tapi aku penasaran. Dulu tuh pernah di rumah Jogja. Kalau kalian pernah ke rumah aku, kalian pasti tahu kan letak kamar aku tuh di paling depan. Itu aku posisinya sendiri di rumah. Itu ada yang ngetok kaca, tok tok. Nah, aku deg-degan dong, kayak aduh siapa tuh yang ngetok-ngetok kayak gitu. Itu tuh bener keras banget, dan itu pakai lampu kecil. Aku tuh takut tapi penasaran siapa ya yang ngetok-ngetok. Aku kan mikirnya jangan-jangan teman-teman aku nih pada main ke rumah iseng ya kan. Teman-teman aku kan kadang iseng tuh kalau ke rumah ngetok-ngetok kayak gitu, nakut-nakutin aku kayak gitu. Terus ya udahlah aku beraniin gitu kan, aku ngintip-ngintip kayak gitu, dan gak ada apa-apa. Sambil gemeteran gitu, terus kayak aduh itu siapa ya tadi ngetok-ngetok kayak gitu. Setelah itu aku berpikir positif, aku mengalihkan ke YouTube lagi biar aku nggak pikiran. Kayak gitu sih cara aku di rumah. Next, indigo kalian tuh keturunan tuh gimana? Dan sejak kapan bisa keturunan dari eyang Sepertinya kita? gitu. Iya, sepertinya sih keturunan dari eyang kita juga. Dan kalau aku sendiri sejak kelas 5 SD Sampai 5 SD akhir sampai sekarang. aku nggak tahu sejak kapan aku bisa. Katanya emang dari kecil, dari bayi. Terus menurut aku kalau anak balita tuh emang kayaknya hampir semua bisa ya. Setelah balita itu aku ketutup, terus bener-bener kebuka lagi tuh SMP kelas 7, kelas 8, terus kelas 8 akhir ke kelas 9 itu masih sering ngeliat di sekolah. Terus aku udah kayak mulai, jujur ya, aku tuh kayak stres ya, kamu ngerasain kan stresnya kayak apa. Dan pas itu tuh pokoknya ketutup gara-gara liburan terus ke Lawang Sewu sama keluarga besar. Aku sama adik aku Selin, kita berdua ketutup, tapi dia tiba-tiba kebuka. Jadi kayak apa ya, gantian gitu nggak sih, kayak gantian gitu. Tapi ya bukan berarti ketutup tuh yang benar-benar ketutup, kadang masih Bisa sering kebuka juga. maksudnya masih sering lihat mereka. Kayak misalnya setelah kejadian itu aku SMA di asrama tuh aku sering banget lihat. Terus setelah itu ya cuman sesekali gitu loh, nggak sesering waktu dulu masih bisa ngelihat gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalian itu pekanya gimana sih? Misalnya lewat pendengaran, perabaan, atau indera penglihatan gitu. Kalau aku lebih ke apa ya, aku Perasa sih, sensi banget soalnya dia. iya aku sangat sensi. Puji Tuhan sih aku lebih ke rasa ya, tapi rasa tuh juga nggak enak gitu loh. Kayak kadang saking sensinya tuh menguras energi, terus kayak badanmu tuh jadi berat gitu, Capek sendiri. Kadang suara, iya. Puji Tuhan aku jarang melihat sih itu. Bahkan yang di rumah pun aku bertahun-tahun di situ, untungnya aku nggak pernah ngelihat dia. Kalau kamu lebih Kalau aku ke apa? lebih Ya kalau dia nggak usah ditanya gitu. cuman kalau aku akhir-akhir ini lebih ke perasa mungkin ya. Oh ya, kalau indigo tuh setiap waktu bisa ngelihat nggak sih? Atau kayak misalnya mereka pengen nampakin aja gitu loh, selalu ngeliat nggak? Kalau aku pikir mungkin selalu lihat. Berarti misalnya nih di sekolah selama 10 jam itu kamu selalu melihat mereka? Selalu. Kalau aku sih selalu sih.
aku selalu ngeliat mereka, tapi kadang tiba-tiba kayak aku nggak bisa ngeliat juga. Oh iya, I see. Maybe kayak apa ya, cuma samar-samar gitu kali ya. Kayak transparan gitu. Iya. Nah, ini seru nih. Gimana bisa nutupnya, bisa nggak sih? Oh, maksudnya kalau udah punya kemampuan itu tuh bisa ketutup atau enggak? Nah, ini seru nih. Kamu dulu nih, soalnya kamu pernah ditutup. Ceritain dikit. Gitu. Oke. Jadi waktu SD itu, SD kelas 5 juga, setelah aku kebuka kan aku kayak nggak bisa berdiri dan sebagainya, itu sempat bisa ditutup, cuman waktu itu dia langsung bisa kebuka lagi. Itu ada orang tuh ke sekolah, Pinter maksudnya. iya maksudnya orang pintar ke sekolah, dia nyuruh aku ambil botol minum aku, terus dia kayak gini di botol minum, Dijampi-jampi gitu loh. disuruh minum tuh, aku minum kan, tapi nggak ngefek dulu, itu ngefeknya baru besoknya udah rada, badanku rada fresh, rada enak, rada enteng gitu loh. Oh iya, kalau nggak salah itu kamu cuma bertahan sekitar seminggu ya. Iya. Habis itu kebuka lagi. Iya. Kalau aku, kita beda kasus ya. Aku nggak tahu gimana ceritanya. Aku tuh bisa ketutup karena waktu itu ya cuma dibawa ke Lawang Sewu, terus nggak tahu entah jadi ke dia atau gimana. Aku nggak tahu. Katanya kalau orang emang punya keturunan itu sewaktu-waktu bisa kebuka lagi ya. Iya. Nah kayak gitu, bisa kebuka lagi.